membahas terkait strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pendidikan Islam seiring dalam perjalanannya senantiasa dituntut untuk adaptif dan inovatif. Kenapa? Yakni guna menjawab tantangan zaman dan menghasilkan generasi yang berkualitas. Namun tentu saja inovasi sendiri memerlukan dukungan finansial yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan membahas terkait strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam, mencakup sumber pendanaan, kemudian inovasi itu sendiri, kemudian pengelolaan dana, tantangan serta peran manajemen. Yang pertama yaitu terkait sumber pendanaan inovasi pendidikan. Keberlangsungan inovasi dalam pendidikan Islam sangat bergantung pada keberagaman sumber pendanaan. Institusi pendidikan Islam idealnya itu tidak hanya mengandalkan satu pintu saja sebagai sumber dananya, melainkan membuka berbagai kanal. Salah satunya ada 5 di sini. Yang pertama itu pemerintah, masyarakat, swasta, pendanaan mandiri dan juga hibah. Nah, yang pertama itu pemerintah. Nah, pemerintah menjadi salah satu pilar utama melalui anggaran negara atau daerah, seperti umumnya yang kita kenal dengan dana BOS. Kemudian ada hibah bagi perguruan tinggi keagamaan atau hibah penelitian dan pengembangan dari kementerian terkait. Kemudian selain itu ada juga namanya dana afirmasi atau program khusus pemerintah untuk daerah 3T atau inovasi tertentu. Tak kalah penting adalah juga peran masyarakat dan umat yang berfungsinya sangat besar melalui zakat, infak, sedekah dan juga wakaf yang dikelola oleh lembaga amil-zakat atau nasib wakaf. Kemudian donasi individu, kampanye daring dan dukungan dari alumni yang solid juga bisa menjadi sumber dana yang signifikan. Selanjutnya ada sektor swasta atau korporasi yang menawarkan peluang melalui program Corporate Social Responsibility atau kemitraan industri untuk mengembangkan kurikulum dan riset bersama. Yang terakhir, yakni institusi bisa mengupayakan pendanaan secara mandiri dengan membentuk dana abadi yang hasil investasinya bisa untuk membiayai inovasi atau pengembangan unit usaha produktif seperti koperasi atau penerbitan, serta dapat juga dengan menyiapkan aset untuk menambah pundi-pundi dana. Bahkan hibah dan grant internasional dari organisasi atau yayasan berorientasi global juga patut untuk dijajaki. Yang kedua, apa sih sebetulnya inovasi pendidikan Islam? Nah, dalam pendidikan Islam ada 4 yang bisa dilakukan inovasi, yakni kurikulum dan metode pembelajaran, pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta manajemen institusi dan tata kelolanya. Yang pertama adalah inovasi dan metode pembelajaran. Inovasi dalam pendidikan Islam memiliki cakupan yang sangat luas. Ini melampaui sekedar kurikulum saja. Ia mencakup metode pengajaran, pemanfaatan teknologi, serta tata kelola institusi. Dalam aspek kurikulum dan metodologi pembelajaran, inovasi bisa berupa integrasi ilmu agama dan umum secara lebih holistik. Penerapan pembelajaran berbasis proyek atau kasus yang mendorong pemecahan masalah atau kreativitas. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta metode penanaman karakter dan akhlak mulia yang lebih efektif. Nah, di era digital ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi sangat krusial, mulai dari pengembangan platform e-learning, konten digital interaktif, pelajaran adaptif berbasis AI, hingga juga penggunaan virtual reality atau augmented reality untuk pengalaman belajar yang imersif. Kemudian perlu juga pengembangan sumber daya manusia. Ini juga tidak boleh luput dengan adanya inovasi dalam pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya, profesional dan juga spiritual, serta pengembangan kepemimpinan pendidikan. Nah, yang terakhir ada manajemen institusi dan juga tata kelola dapat diwujudkan melalui sistem informasi akademik terpadu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta penciptaan budaya inovasi yang mendorong eksperimen dan pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga ada strategi pengelolaan dana inovasi. Nah, pengelolaan dana inovasi ini harus dilakukan secara profesional, transparan dan juga akuntabilitas.
jumlah dana yang menarik bagi para calon donatur. Kunci lainnya adalah diversifikasi sumber dana. Tidak hanya terpaku pada satu pintu saja, melainkan aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Yang ketiga, selanjutnya itu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wajib hukumnya dengan memiliki sistem pelaporan keuangan yang rapi, melakukan audit internal serta eksternal secara berkala, serta mempublikasikan laporan keuangan dan dampak inovasi kepada para pemangku kepentingan. Kemudian ada lagi pembentukan dana abadi, juga sangat dianjurkan untuk menjamin pembiayaan inovasi dalam jangka panjang. Selain itu juga dibutuhkan penguatan kapasitas fundraising melalui pelatihan khusus tentang pemanfaatan teknologi untuk kampanye penggalangan dana itu sangat diperlukan. Dan yang terakhir ada namanya monitoring dan evaluasi yang teratur terhadap progres inovasi dan penggunaan dana akan memastikan bahwa inovasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak-dampak yang diharapkan. Berikutnya ada tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi. Di sini saya rangkum menjadi 5. Nah, meskipun potensi inovasi dan pendanaan itu sangat besar, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam fundraising. Ini masih menjadi kendala di banyak institusi pendidikan Islam, di mana tim penggalangan dana profesional masih sangat minim. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas seringkali menjadi batu sandungan yang membuat calon donatur merasa ragu. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada dana pemerintah. Nah, ini dapat menciptakan kerentanan finansial jika terjadi perubahan kebijakan ataupun alokasi anggaran. Selain itu, kurangnya pemahaman sebagian pihak tentang urgensi inovasi pendidikan ini dapat menghambat aliran dana investasi dalam jangka panjang. Kemudian ada juga volatilitas sumber pendanaan seperti donasi individu, serta regulasi dan birokrasi yang kompleks dari pemerintah atau lembaga internasional juga menjadi tantangan ya. Yang terakhir itu adalah membangun dan mengelola dana abadi. Ini membutuhkan keahlian investasi yang tinggi dan kepercayaan publik yang kuat. Berikutnya, apa sih peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan? Nah, manajemen merupakan puncak memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi. Di sini mereka harus memiliki visi dan kepemimpinan inovatif yang jelas, mampu mengkomunikasikan arah inovasi dan mendorong budaya eksperimen di seluruh dunia. Manajemen bertanggung jawab dalam pengembangan strategi fundraising, menetapkan target realistis dan memimpin upaya kemitraan eksternal. Pengelolaan keuangan yang profesional dengan sistem yang transparan dan akuntabel adalah tanggung jawab utama mereka, memastikan dana dialokasikan secara optimal. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia melalui investasi dalam pelatihan staf, khususnya di bidang fundraising dan implementasi teknologi, juga menjadi tugas dari manajemen. Di sini mereka, yakni manajemen, juga harus aktif membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, menjadi wajah institusi yang mengkomunikasikan kebutuhan dan keberhasilan inovasi. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi berkelanjutan yang berbasis data. Ini sangat penting untuk memastikan inovasi memberikan dampak positif dan sebagai dasar perbaikan keberlanjutan. Komunikasi yang efektif kepada donatur dan pemangku kepentingan juga vital untuk membangun dan menjaga kepercayaan. Nah, di sini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi dan pendidikan Islam adalah upaya multifaset yang krusial untuk memastikan relevansi dan kualitas pendidikan di masa depan. Diversifikasi sumber pendanaan adalah inti dari keberlanjutan, di mana institusi tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan aktif menggali potensi dari masyarakat melalui BISWAP, melalui alumni, melalui sektor swasta, sehingga dapat membangun kemandirian finansial lewat dana abadi dan unit usaha produktif. Inovasi itu sendiri harus mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi terkini yang semakin berkembang, hingga juga pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola institusi yang adaptif. Namun juga perlu diperhatikan, dalam mengalirkan dana tidaklah cukup
Pengelolaan dana harus profesional, harus transparan, dan juga harus akuntabel. Ini melibatkan perencanaan yang matang, pelaporan yang jelas, dan audit berkala untuk membangun kepercayaan dari donatur dan memastikan setiap rupiah memberikan dampak yang maksimal bagi institusi. Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia fundraising, birokrasi yang rumit, dan volatilitas dana harus diantisipasi. Disinilah peran manajemen puncak menjadi sangat vital. Mereka harus menjadi pemimpin inovatif yang memiliki visi yang kuat, mampu membangun strategi fundraising, mampu mengelola keuangan dengan cermat, membangun kapasitas tim, serta menjalin kemitraan strategis. Dengan demikian, inovasi pendidikan Islam tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi sebuah realitas yang didukung oleh fondasi finansial yang kuat dan pengelolaan yang berintegritas. Sekianlah penyampaian pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.